tema hari ini kita bahas soal UCL Taman Bermain untuk Madrid tapi tidak untuk Liverpool. Di momen gue menyiapkan tadi buat hadir di sini, gue jadi teringat di musim lalu ternyata ada juga yang kasusnya kayak Liverpool gitu. Itu Inter Milan. Gue tadi juga bilang ke Abel, ternyata Inter Milan statusnya mirip musim lalu ya. Dominan di Liga, udah gak kekejar sama pesaing-pesaingnya dan di UCL performanya solid. Tapi ternyata finishnya cuma sampai 16 besar musim lalu dan kalahnya di penalti juga. Dan itu emang selalu sakit sih kalau cara kalahnya kayak begitu. Tapi ini pelajaran lagi ya, jangan percaya kalau unggul di leg pertama 1 gol, bakal yakin bakal langsung menang di leg 2. Udahlah kita fight aja lah, kalau seandainya pun kalah ya namanya juga di kandang lawan, paling gak do the best. Jadi adrenalinnya lebih terpacu lah di situ PSG. Tapi Liverpool, dia dari datang kan, gue harus menang nih di kandang, gue harus menang. Aduh kalau gak menang gimana ya. Tapi kalau UCL ini gue selalu memperhatikan Real Madrid ya, karena Real Madrid ini abang-abangan MU ya. Kalau fans MU nyebutnya gitu abang-abangan, soalnya kan kita banyak bertukar pemain gitu kan dari zaman Beckham, Heinz, kemudian ada CR7 juga. Terus juga nggak tahu kenapa kita kalau nganggap Real Madrid tuh kayak abang-abang, nggak tahu kenapa ketimbang kita nganggap Barca tuh lebih ke musuh gitu. Karena kita jarang banter-banteran sama fans Real Madrid itu. Selamat malam komunitas Pandit Indonesia. Rame banget malam ini, rame banget. Rame, selamat malam orang-orang yang rela ngomongin bola daripada taraweh. Lebih milih ngomongin bola daripada taraweh. Astagfirullah, astagfirullah. Ingat bro, bulan puasa kalau ibadah itu dilipat gandakan, malah ngomongin bola. Tapi sebenarnya ini agak lemes gue. Pembahasan kita hari ini adalah UCL Taman Bermain untuk Madrid tapi tidak untuk Liverpool. Mentang-mentang PSG menang, biru-biru semua ini. Gue biru. 2 orang pakai PSG. Tapi tepuk tangan dulu timnya yang lolos 8 besar. Tepuk tangan. Enggak, sekali lagi. Tepuk tangan yang timnya lolos 8 besar. 2 orang. Inter. Lu? Inter juga? Paling 8 besar doang juga. Enggak, fans Inter ampun fans Inter ya. Bapak-bapak nanti DM-in gue. Jangan. Oke, malam hari ini karena ya pembahasan kita ngomongin soal Liga Champions udah ada 8 tim yang masuk ke dalam 8 besar ya. Nanti akan berjuang. Walaupun kalau gue lihat ini cukup seru ya 16 besar ya. Tapi nanti kita dengar pendapat dari teman-teman yang ramai banget. Ini ada Tuaga Patma 20 orang yang hadir malam hari ini. Tepuk tangan sekali lagi. Seperti biasa kita buka dengan sambutan dari Bapak Ketua Harian kita, Rizal Palevi yang timnya habis kalah kemarin. Oke, thank you semua yang udah hadir. Ada puluhan ya hari ini Zuf ya. Puluhan. Dan karena puluhan pun masih ada yang absen, beberapa absen terawih. Tadi ngabarin gue dia terawih dulu. Ada yang bentrok sama bukber karena udah banyak bukber juga. Dan oke, tema hari ini kita bahas soal UCL Taman Bermain untuk Madrid tapi tidak untuk Liverpool. Yang pertama ya Liverpool udah gak lanjut lagi di turnamen kali ini ya. Dan di momen gue menyiapkan tadi buat hadir di sini, gue jadi teringat di musim lalu ternyata ada juga yang kasusnya kayak Liverpool gitu. Itu Inter Milan. Gue tadi juga bilang ke Abel, ternyata Inter Milan statusnya mirip musim lalu ya. Dominan di Liga, udah gak kekejar sama pesaing-pesaingnya dan di UCL performanya solid. Tapi ternyata finishnya cuma sampai 16 besar musim lalu dan kalahnya di penalti juga. Dan itu emang selalu sakit sih kalau cara kalahnya kayak begitu. Dan gue pengen buat yang hadir di sini ini karena kita kayak intimate gitu temanya ya. Mungkin narasi kita buat ke depannya dan seterusnya kita kayak harus ngebiasain. Bukan hanya karena Liverpoolnya jelek, jangan bilang kayak begitu. Tapi karena PSG-nya jauh lebih bagus saja. Jadi gue rasa cocoknya tuh kadang kita tuh harus terima, kita harus angkat tangan kita kasih applause kalau lawan tuh mainnya lebih bagus. Alih-alih lu nyalain pemain si A, si B lu bilang mainnya jelek. Tapi nyatanya kalau lawannya main bagus ya lu harus akuin. Dan PSG memang sangat layak untuk lolos berdasarkan performa dari 2 leg mereka. Dan gue bilang mereka juga masih akan berbicara banyak di babak quarter final yang akan datang. Tapi ya bagi gue gak ada yang perlu bikin fans Liverpool malu kalau kalahnya tuh kayak begitu. Karena ini lawan yang jauh lebih bagus dan memang layak lolos. Dan
Untuk pesaingnya itu ada Madrid, entah kenapa gue masih jagoin mereka untuk sampai di final. Dan walaupun lawannya Arsenal dan Arsenal kelihatannya fokusnya udah ke UCL aja pasti, udah 100% ke sana bukan lagi di Liga, tapi gue ngerasa ya Madrid adalah Madrid gitu. Dan Simeone bilang tadi malam belum pernah dalam sejarah hidup dia ngelihat ada review VAR di babak adu penalti ya. Mungkin yang nggak nonton Indonesia tahun lalu gitu. Adalah kita juga ngalamin yang namanya review VAR di babak adu penalti. Tapi ya di UCL ini emang barang baru banget. Mungkin kita semua jadi saksi baru ngeliat hal baru. Gimana review VAR itu berlaku di babak adu penalti dan gue bilang itu keputusan yang sangat tepat ya. Wasit udah berani dan Alvarez memang ngelakuin 2 sentuhan dan itu layak untuk dibatalkan. So itu secara rules itu udah tepat karena kalau di babak normal mungkin itu penaltinya akan dinyatakan ada keputusan yang lain gitu. Itu pelanggaran. Kalau di babak normal akan dianggap sebagai free kick untuk tim lawan. Tapi kalau di babak penalti shootout yang mana itu hitungannya masuk atau nggak masuk itu bakal dianggap sebagai nggak masuk kalau lu melakukan yang namanya 2 sentuhan. Jadi wasit udah ngelakuin tugasnya dengan sangat baik dan yang di sini kan hadir gue yakin lu semua pikirannya open minded semua ya. Jangan sampai ada yang bilang ini Madrid panitia lah ya apa-apa. Ini Madrid emang layak, mereka keputusan wasit udah benar. Jadi ini Madrid bukan Fardrid, lu jangan cuma Fardrid aja loh. Ini Madrid udah benar dapat keputusannya dan ya siapapun pasti kecewa lah cara tersingkirnya kayak begitu kayak Atletico semalam. Tapi ya lu harus angkat tangan buat tim Madrid dan ada Bang Anjar gak ya? Bang Anjar ngajarin gua katanya. Kalau tim ketemu nih 2 tim dan ada gol di 5 menit pertama itu biasanya sampai akhir golnya malah seret. Kita kan biasanya kalau mikir golnya cepat golnya bakal banjir gol, hujan gol. Tapi kalau berdasarkan ilmu-ilmu dari Bang Anjar justru golnya biasanya gak banyak tuh. Itu jebakan biasanya. Lu harus hati-hati kalau pertandingan kayak begitu. Jadi itu ilmu-ilmu aja guys dan gue harap nanti kalian juga bisa dari tim-tim kalian masing-masing kayak gimana perjalanannya di UCL dan dari gue cukup sekian aja. Gue balikin lagi ke Dazuf dan jangan lupa hari ini kita juga kedatangan Lord Atep ya. Dan entah kenapa hari ini tema lu shades-nya bajunya biru-biru semua. Entah lu ngeledek Liverpool dengan 2 orang pakai PSG atau lu tahu ada Atep di sini jadi lu pakai biru-biru. So nanti nikmatin karena hari ini kita masih panjang juga. Gue harap kalian juga bisa nikmatin nanti Jebret Talks bersama Lord Atep. Thank you semua, kita lanjut lagi. Yo, tepuk tangan buat ketua harian kita Rizal Palevi. Tapi respect, walaupun Liverpool kalah tapi tetap memberikan sambutan yang meriah. Walaupun narasinya adalah bukan Liverpool yang jelek tapi PSG yang lebih bagus ya. Setuju, bahkan Arne Slot juga bilang gitu. Jago. Dan gimana nih Zal? Masih lawan besar lagi? Masih banyak lagi. Ngikutin UCL udah bukan kayak, aduh. Tidur, iya bener. Tidur, ibadah, taraweh, tahajud. Mending begitu. Iya, lewat aja udah. Oke, kita lanjut ke peserta pertama kita. Oh ini yang biasa nge-host tapi katanya lagi capek. Orang yang mengkudeta gue dari salah satu program. Ini dia, Gerardo. Cek. Bang Rizal nonton di apa? Video apa Vision Plus Liga Champion? Bagi passwordnya ntar ya udah gak kepake kan. Ya malam semua teman-teman, senang akhirnya gue tampil lagi di sini sebagai peserta. Ya ternyata emang banyak job tuh bikin capek gitu ya. Berkat KPI, oh ya tepuk tangan dong buat KPI dong. Gila, jadi saya ternyata bener kata Bang Valen di sini talent scoutingnya banyak banget di sini ya. Ya oke, gue ngebahas tentang kemarin banyak match di Liga Champion ya. Ada berapa kemarin tuh, total 16, 8 berarti saya 8 match ya dalam 2 hari ini. Gue ngebahas 2 aja yang gue tonton supaya, kan karena kata Greg, you should to be honest katanya kan. Apa yang gue lihat ya itu 0045 Barca lawan Benfica. Dilanjutkan di jam 3 Liverpool menghadapi PSG main di kandang Liverpool. Gue bisa bilang itu malam yang worth it untuk gue begadang karena mendapatkan pertandingan yang menarik di Liverpool lawan PSG. Barca lawan Benfica, ya dari jam tayangnya kita tahu ya itu bukan pertandingan unggulan ya. 0045 gitu. Gue melihat begini, jadi ketika ada sebuah pertandingan dan di atas kertas ada tim yang tidak diunggulkan, maka dia harus punya sesuatu yang bisa ditawarkan kalau ingin menang di pertandingan itu. Barca sama Benfica oke, dia menawarkan serangan beberapa kali. Di leg 1 juga dia memberikan, ya mengganggu Barca lah dari Pavlidis dan juga
gue lupa tuh si Kokcu ya, Kokcu. Terutama dari Pavlidis paling kelihatan lah. Tapi yang ditawarkan lu harus memiliki bargaining yang lebih daripada tim yang lebih diunggulkan. Di mana itu adalah Barca, yang kemarin Barca main tuan rumah. Ketika lu tau lah tim yang gak diunggulkan, kita lihat sendiri Benfica nyerang jarang-jarang. Ketika nyerang jarang-jarang dapat peluang, ya mau gak mau harus gol gitu loh. Karena lu dapat peluang bisa sekali seumur hidup, tapi apa yang ditawarkan Benfica bikin peluang gak gol. Akhirnya nanti peluang jadi lama lagi. Barca emang di awal kita lihat agak goyah nih, beberapa kali peluang dia gagal. Tapi ini main di kandang. Jadi mau biar bagaimanapun juga apa yang ditawarkan Benfica, itu tuh belum bisa untuk apa ya, menunjukkan lah bahwa dia tim yang layak bersaing di babak ini. Contoh lain ya Dortmund sama Madrid di final Liga Champions kemarin. Enaknya di tim kayak Madrid, tim yang di atas kertas skuadnya lebih mumpuni, gelar juara juga secara pertemuan banyak, kemenangannya lebih banyak gitu kan. Madrid waktu itu mau mainin pemain cadangan pun, cadangannya masih banyak nih. Tapi Dortmund dari awal udah full starting. Ketika full starting di awalnya mereka gak bisa ngapa-ngapain, cadangannya ya kasih kesempatan main aja. Dan itu tuh gue rasa terjadi di Benfica semalam tuh. Jadi ya untuk yang Barca lawan Benfica ya belum lah di level ini ya. Secara cadangan juga, gue lupa tuh siapa yang nomor 84 tuh, Joao Rego apa siapa itu ya. Kurang lah, gak ngebantu gitu loh. Badan oleng gitu, gak bikin peluang. Belotti juga lebih banyak offside daripada peluangnya. Terus di situ ada 3 alumni Roma, ada Dal, Renato Sanchez sama Belotti yang notabene di musim lalu sampai semifinal Europa League. Ternyata di situ juga di Liga Champions masih kelihatan kelasnya belum seberapa. Kita lanjut ke pertandingan kedua, PSG lawan Liverpool, gue review. Lagi-lagi sama-sama mau menang. Kok lu megang kepala bang kalau bahas Liverpool? Sama-sama mau menang, skor di leg 1 cuma 1-0, jarak gol gak terlalu jauh. Siapapun yang mau menang di sini harus bisa melebarkan jarak, paling nggak jarak 2 gol lah untuk aman. Tapi gue ngelihat ada sesuatu mungkin yang luput dari teman-teman. Gue ngerasa bahwa beban ini justru malah lebih banyak di Liverpool. Kalau gue ngelihat dari ekspresi pemainnya. Kenapa? Karena untuk PSG ini memberikan sebuah adrenalin gitu buat PSG. Dia tampil di kandang lawan dan nothing tulus. Kayak udahlah kita fight aja lah. Kalau seandainya pun kalah ya namanya juga di kandang lawan. Paling nggak do the best. Jadi adrenalinnya lebih terpacu lah di situ PSG. Tapi Liverpool dia dari datang kan gue harus menang nih di kandang, gue harus menang. Aduh kalau nggak menang gimana ya. Sampai akhirnya gue ngelihat gini, oke secara serang-serangan sama, PSG lumayan jarang lah bikin peluang. Ada kesalahan dari Konate yang harus berbuah gol, ada miskom ya, Konate Szoboszlai sama si Alisson. Bingung tuh siapa yang mau ngambil duluan tuh kayak tunjuk-tunjukkan. Akhirnya terjadi gol, tapi Konate bisa membayar kesalahannya dengan tampil yang gue ngelihat Van Dijk sama Konate kan back tengah. Mereka berdua ini punya role yang berbeda nih. Kalau si Van Dijk gue ngelihat dia lebih main ke area defense. Jadi dia ngejaga area belakang, dia main intercept bola bawah. Sedangkan Konate ketika ada goal kick, ada long pass, itu dia tuh yang duel. Jadi Van Dijk lebih ke areal, terus si Konate lebih ke interceptnya. Luis Diaz sama Muhammad Salah dari babak pertama udah gak bisa ngapa-ngapain. Lari bisa, bikin peluang gak bisa. Jota juga bingung mau ngapain kan. Sampai akhirnya entah kenapa, Arne Slot memilih Darwin Núñez sebagai jawabannya. Ketika ada Cody Gakpo sama Elliot, yang dimainin Elliot malah terakhir-terakhir. Di sini gue sadar kayaknya ada, orang kan fokusnya ke Darwin Núñez ya, salah Núñez. Tapi menurut gue lebih ke Arne Slot, ada peran Arne Slot di situ, kesalahan dalam mengambil keputusan. Yang gue gak ngerti kenapa Gakpo-nya masih dicadangin. Walaupun kalau kita ingat lagi kata-kata Greg kan pernah bilang, pelatih juga ada kok off day-nya, gitu kan kata dia kan. Mungkin kemarin adalah lagi off day-nya Arne Slot. Makanya kenapa yang dipilih Darwin Núñez, pergantian pemainnya tidak ngefek, terus juga ternyata tren ketika diganti Kwansyah malah lebih bagus menurut gue. Lebih banyak bikin serangan. Tapi itu gue gak ngerti Núñez kenapa. Iya gak ngerti kan, kita semua gak ngerti gitu. Ada yang dia lari berdua tuh sama si Luis Diaz. Bolanya situ. Si Núñeznya udah mau ngejar nih. Si Luis Diaznya ya udah ada Núñez. Núñeznya diem. Kan berarti ada yang salah nih sama orang. Kan waktu itu Arne Slot juga pernah bilang kalau ada yang salah sama Núñez. Dia kurang suka karena etika kerjanya kan. Sebenarnya dari nggak mau belajar bahasa Inggris aja, itu udah kesalahan gitu loh. Sama kayak ada orang kerja di kita nggak mau belajar bahasa Indonesia gitu. Ya ada tenaga kerja asing kan banyak di perusahaan-perusahaan gitu ya. Dan pada akhirnya pertandingan harus dilanjutkan ke adu penalti. Adu penalti juga akhirnya gue gak ngerti, Núñez, Curtis Jones. Kok bisa 2 orang ini gitu loh, kok bisa yang sering kalian bully
akhirnya malah jadi sumber bagi kekalahan Liverpool. Ya walaupun dibilang ada hari off day-nya kan, cuma kalau off day-nya terus-terusan kan tanda tanya juga gitu kan. Dan sempat tadi pagi dibahas di grup KPI, katanya jadi fans Liverpool sia-sia. Ya menurut gue sih nggak sia-sia ya, karena kan kita semua juga pengen tim yang kita dukung sampai di level tertinggi. Tertingginya klub bola ya Liga Champions, event itu gugur di 16 besar. Setidaknya gugur di 16 besar yang nggak sia-sia amat dibanding ada di peringkat 14 gitu. Terima kasih. Cik. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat Gerardo. Gue fans Liverpool dan gue bangga Liverpool bisa sampai titik ini. Karena perlu diingat ini adalah reality check di mana musim perdananya Arne Slot bisa sampai top of the Premier League, top of the Champions League walaupun di 8 besar kita kalah lawan PSG dan emang PSG lagi bagus. Oh iya 16 besar. Iya. Sorry mas. Dan bikin Mo Salah sampai nangis. Mo Salah nangis bukan karena Liverpool kalah. Tapi Sule mas. Terlalu Sule mas itu mas. Tapi karena kemungkinan dia dapat Ballon d'Or jadi susah. Gara-gara siapa? Nunes. Tapi ya itu kita bakal ngedenger juga ini ya. POV dari para pundit-pundit kita. Pundit-pundit merintis ya. Selanjutnya, ini yang udah prepare pakai jersey PSG juga, asik. Biru juga, oke langsung aja kita sambut. Ini dia Abel Leo. Oke, sebelumnya disclaimer saya nggak janjian sama Gerardo ya pakai ini. Ya, selamat malam. UCL, taman bermain untuk Madrid tapi tidak untuk Liverpool. Ya gimana ya, kalau meminjam ungkapan uang tidak lantas bikin kita bahagia, itu tidak berlaku untuk Real Madrid. Nyatanya uang mereka emang bisa buat beli segalanya termasuk kemenangan. Semenjak kita tarik ke belakang Real Madrid menang Liga Champions yang ke-9, mereka kan sempat susah juara tuh di Champion. Tapi begitu masuk era 2010-an, for some reason fortune mereka di Liga Champions itu kayak naik gitu. Apalagi semenjak dapat La Decima, bola ke-10. Kayak tiba-tiba, Real Madrid jadi OP gitu. Gak ada yang bisa berhentiin mereka. Kalah pun ya paling buruk kalau nggak salah 2019 kalah sama Ajax 16 besar. Selebihnya ya emang inilah raja terakhir. Seperti halnya judulnya. Bener-bener Liga Champions dijadiin taman bermain yang ya udahlah. Kalaupun misalkan kita nggak gagal di Liga Spanyol ataupun Copa del Rey pasti ada Liga Champions gitu kan. As for Liverpool, ini aku tadi sedikit riset ya, biar nggak asbun-asbun banget. Liverpool ini, aku selalu yakin ya Liverpool ini di Inggris adalah salah satu tim besar, itu udah pasti. Dan terakhir menang 2019 pun aku bisa ngelihat kalau Liverpool ini adalah tim yang selalu berprogres. Mereka adalah tim yang pengen mengincar segalanya, apalagi semenjak di tangannya Jurgen Klopp dengan gegen pressingnya tuh aku salut banget sama Liverpool. Makanya itu juga at some point, apalagi pas Jurgen Klopp masuk, aku sempat kayak ngeliat Liverpool kayaknya asik nih buat diperhatiin nih daripada Arsenal yang ya mau juara Liga juga mau nggak mau, tapi kemarin di FA, ya di UCL juga mau ambisi juara tapi ada Real Madrid raja terakhir, gitu kan. Sebenarnya gini, untuk case-nya Liverpool, gue nggak ragu Liverpool di kompetisi manapun yang mereka ikuti, mereka adalah tim yang sangat berbahaya. Hanya saja mereka butuh yang namanya faktor itu tadi yang udah jelasin Bang Gerardo. Mereka kayaknya butuh untuk lebih memasang mindset. Jangan sampai mereka menangnya cuma untuk impress, win to impress. Real Madrid tuh udah tahu banget how to untuk menang Liga Champions-nya. Makanya nggak jarang mereka menangnya selalu kayak gitu, kayak semalam. Dibantu karena gagal penaltinya Alvarez yang karena double touch itu. Mereka tahu itu dan mereka kayak mereka udah tahu kayak semacam teknisnya gimana, dan mereka manfaatin itu semua. Makanya gue nggak kaget kalau Real Madrid for some reason by some fortune gitu ya, mereka bisa tiba-tiba lolos ke final lagi kayak musim kemarin. Ya this is Real Madrid gitu loh. Dengan finansial apalagi Opa Florentino Perez dengan segepok duitnya itu beli banyak pemain ya it's worth it. Dari 2010 sampai sekarang mereka selalu jadi pesaing serius Liga Champions dan juara lagi. Dan mereka juga yang memutus kutukan Liga Champions nggak bisa juara beruntun. Jadi ya money buys everything berlaku buat mereka gitu. Mungkin kalau Liverpool mau,
Bisa tuh tiru-tiru cara gitu tuh. Nah masalahnya, nah sekarang terkait Liverpool, yang gue tahu dari Liverpool kemarin ada yang sempat, kayaknya ada gue sempat baca sosial media bilang Liverpool itu termasuk pelit ya untuk urusan transfer pemain. Nah gue tuh sampai berujar dalam hati, Liverpool ini kayaknya nggak jauh beda sama klub gue Inter Milan deh. Untuk urusan beli pemain. Gimana nggak sama? Inter itu meskipun secara prestasi oke, tapi mereka secara duit miskin. Makanya kita kalau mau transfer selalu carinya pemain gratisan atau yang harganya di bawah 10 juta. Benjamin Pavard aja yang kita beli musim lalu itu yang paling termahal loh di Serie A, 30 juta. Sedangkan kalau kita misalkan taksir harga let's say kayak dulu kita ambil contoh Neymar itu bisa tembus sampai di atas 150 juta. Kayak ya elah Inter nih berarti kayak cuma kemahan kempeye doang tuh ya cuma beli Pavard gitu kan. Jadi sebenarnya kuncinya adalah bagaimana Liverpool dengan segala keterbatasannya, transfernya mungkin harus coba lebih ambisius lagi dalam transfer dan jangan pelit-pelit lah. Masa iya mau kayak Inter yang manajemennya masih pelit-pelit gitu kan. Soal apakah Real Madrid akan terus menjadikan UCL sebagai taman bermain, mungkin masih karena toh balik lagi Real Madrid mereka punya segalanya tadi, skuad mumpuni, keuangan sehat, walaupun mungkin kata orang mereka sering banget ugly win dan sering struggle di La Liga. Tapi toh kalau Anda sudah punya jadikan UCL sebagai taman bermain, apalah itu liga lokal ya kan? So, belajarlah dari Real Madrid sang raja terakhir Eropa. Terima kasih. Yo, tepuk tangan untuk Abel, everybody. Coba tepuk tangan juga yang gak expect ternyata PSG sejago ini musim ini. Gila. Seru lah ya nanti kalau di semifinal berarti ya. Ketemu Arsenal. Walaupun agak sedikit susah ya. Bukan mustahil, chance masih ada. Tapi susah. Seperti orang yang setelah ini. Yang timnya susah. Gue pun bingung kita ngomongin UCL. Dia datang. Nah, kita coba. Ini POV dari orang yang timnya gak ada di UCL. Entah dia datang cuman ngincer motong videonya buat jadi FYP. Tapi kita lihat POV dari ini dia peserta kita selanjutnya. Eki Muhammad. Oke, selamat malam semuanya. Iya, gue juga bingung ngapain gue pakai baju MU ya. Bahasnya UCL padahal. Tapi kalau UCL ini gue selalu memperhatikan Real Madrid ya, karena Real Madrid ini abang-abangan MU ya. Kalau fans MU nyebutnya gitu abang-abangan, soalnya kan kita banyak bertukar pemain gitu kan dari zaman Beckham, Heinz, kemudian ada CR7 juga. Terus juga nggak tahu kenapa kita kalau nganggap Real Madrid tuh kayak abang-abang, nggak tahu kenapa ketimbang kita nganggap Barca tuh lebih ke musuh gitu. Karena kita jarang banter-banteran sama fans Real Madrid itu. Kita selalu kayak saring apa ya, waktu MU ketemu Real Madrid jarang kita banter-banteran kalaupun kalah. Tapi kalau Barca tuh kayak kesel banget gitu karena kita 2 kali kalah gitu Barcelona di 2010 sama 2009. 2011 sama 2009. Jadi oke, gue malam ini pengen bahas mungkin Real Madrid aja lah ya, karena Liverpool ya udah banyak dibahas tadi sama teman-teman. Kalau kesannya Liverpool emang lagi off day kalau kata Bang Gerardo tadi. Kalau dari Real Madrid gue lihatnya emang ya teman-teman mungkin udah sering baca buku RBWL ya. Tahu kan buku RBWL tuh kalau di bagian terakhir tuh ada daftar juara Liga Champions gitu. Itu pasti Real Madrid tuh, 5 edisi awal tuh pasti Real Madrid. Nah itu emang yang bikin Real Madrid jadi raja Eropa tuh ya emang dari awal Liga Champions berdiri tuh emang Real Madrid juara terus gitu. Nggak tahu apa emang pesertanya Real Madrid doang kali waktu itu ya. Makanya Real Madrid juara terus gitu. Nah terus kalau dilihat dari 10 tahun terakhir, which is 1 dekade terakhir ini, Real Madrid ini kan emang mendominasi ya. Seperti kata Abel tadi, kita nggak tahu kenapa tiba-tiba Real Madrid overpower gitu dibanding 2010 ke bawah. Kalau gue ngeliatnya itu lebih nggak terlepas dari 2 pelatih mereka gitu. 2 pelatih besar mereka, Carlo Ancelotti dan Zinedine Zidane. Di 2014 mereka juara di bawah asuhan Carlo Ancelotti. Kemudian di 2016, 17, 18 di eranya Zidane. Dan sekarang balik lagi ke eranya Ancelotti. Ya walaupun di tengah eranya mereka itu ada Rafa Benitez dan Julian Lopetegui. Tapi mereka kan nggak terlalu bisa membawa Madrid jauh gitu di Liga Champions ya. Karena di eranya Ancelotti itu di era 2013 sampai 2015
prestasi terburuk Ancelotti di eranya itu membawa Real Madrid hanya gugur di semifinal. Bayangin semifinal itu prestasi terburuk yang mereka di era Ancelotti gitu. Terburuk, bayangin aja. Dan sisanya berakhir juara which is di 2014. Kemudian berganti di eranya Rafa Benitez yang nggak bisa dibilang gagal, tapi dia berhenti di tengah jalan kan karena di Januari akhirnya digantikan oleh Zinedine Zidane yang akhirnya membawa Real Madrid juara di 2016. Kemudian 17 masih Zidane, 18 Zidane. Kemudian ketika berganti ke Julen Lopetegui, bahkan nggak lolos ke perempat final gitu. Kemudian akhirnya berakhir Zinedine Zidane dibawa lagi ke semifinal. Dan ini juga Zinedine Zidane prestasi terburuknya juga cuma membawa Real Madrid ke babak semifinal gitu. Jadi makanya gue bilang kenapa Ancelotti dan Zidane ini jadi kunci kenapa Real Madrid bisa overpower di 10 tahun terakhir. Karena memang ya dua pelatih ini yang bisa memanage pemain-pemain bintang gitu. Karena nggak semua pelatih bisa manage pemain bintang. Contohnya oleh Solskjaer di 2021 ketika datangin Ronaldo dan banyak pemain-pemain berkelasnya United, dia nggak bisa bawa jauh gitu United waktu itu. Dan kenapa Real Madrid bisa, di jilid keduanya Ancelotti, which is di tahun 2020 sampai sekarang, gue ngeliatnya kayak Ancelotti ini beda sama di jilid 1 atau di eranya Zidane gitu. Karena gue ngeliatnya kayak Ancelotti ini lebih memprioritaskan kolektivitas bermain gitu. Karena bisa dilihat kan hampir nggak ada pemain Real Madrid yang individualis atau unjuk gigi gitu. Beda di eranya Zinedine Zidane ada CR7, Angel Di Maria, kemudian ada Gareth Bale ketika itu. Tapi kalau sekarang mungkin kekuatannya hampir merata gitu di semua lini. Dari mulai kiper kita punya, kita lagi. Abang-abangan tuh. Kiper mereka punya Thibaut Courtois, kemudian di lini belakang mereka punya Rudiger dan juga Alaba. Di lini tengah bahkan mereka bisa regenerasinya Casemiro, Toni Kroos dan juga Modric dengan datangin Kamavinga dan juga Tchouaméni. Kemudian di depan mereka bisa datangin Vini Junior yang tadinya bahkan sempat di underestimate oleh publik sepak bola gitu. Karena memperkenalkannya dia juggling nggak bisa kan. Itu sempat underestimate, tapi sekarang buktinya Vini Junior bisa jadi salah satu tulang punggung Real Madrid. Dan terakhir mereka mendatangin Kylian Mbappe yang jadi kayak ngelengkapin puzzle gitu ketika mereka ditinggal Benzema. Dan itulah masterclass Ancelotti ya di Real Madrid itu. Mereka itulah alasan kenapa Real Madrid itu seolah punya 1000 macam cara gitu untuk bisa berprestasi di Champions League di Eropa gitu. Karena ya itu Ancelotti lebih mengedepankan kolektivitas bermain kalau gue lihat. Mungkin itu sih yang bisa gue sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia khotbah kita dari fans MU. Tapi gue bingung ya sama MU ya. Karena kan kita tahu lagi krisis, nggak dikit aja dikit. Lagi krisis finansial, efisiensi karyawan, pemainnya juga agak sengsara. Malah bikin ibu kota baru ya. Stadion maksudnya. Stadion. Sorry. Beda ya. Ada negara tetangga. Lanjut. Kita ke pandit kita berikutnya. Kita kasih tepuk tangan untuk Sultan Rafi. Selamat malam KPI. Sepi banget. Sekali lagi dong. Selamat malam KPI. Mana tepuk tangannya buat KPI dong. UCL taman bermain untuk Madrid tapi tidak untuk Liverpool. Gue ngeliat posternya, kenapa ini yang dipasang banyak yang murung ya? Kenapa salah di atas? Kenapa nggak dua ini yang lebih naik? Jadi kayak tertawa di bawah penderitaan klub lain. Ya. Gue di sini bukan sebagai fans Liverpool atau Madrid, tapi gue sini sebagai fans Premier League, terutama Manchester City. Gue sangat support banget tim Premier League di UCL. Ya, masih ada Aston Villa ya. Tapi apa di sini ada yang berharap sama Aston Villa dan Arsenal? Coba, ada nggak yang lihat Arsenal bisa ngalahin Madrid? Yang mana tuh? Ya. Gue mulai mungkin dari Liverpool dulu ya. Gue nonton match Liverpool lawan PSG di Paris dan juga di Anfield. Gue ngeliat PSG benar-benar dominan banget. Mereka nguasain possession.
Liverpool banyak beberapa kali ngandelin counter attack. Namun emang di leg pertama gue ngeliat ada faktor luck buat Liverpool. Di mana ya super sub mereka belum ada 1 menit bisa langsung berbuat banyak banget si Harvey Elliott itu. Namun di leg kedua semua ketika berubah, lucknya datang menurut gue ke PSG. Dilihat dari gol pertama atau ya gol satu-satunya PSG, Dembele. Gue ngeliat Alisson ini menurut gue salah Alisson sih. Karena bola itu udah ada Konate sama satu lagi gue lupa siapa. Ya Soboy buat coba clearance. Tapi di situ dia malah coba masuk dan ya itulah Alisson. Menurut gue kiper yang ball playing kiper gak semuanya itu bakal smooth. Pasti ada aja blunder yang dia bikin. Ederson, apalagi Onana, ya nggak fans MU. Ter Stegen ya. Tapi yang mau gue highlight banget, gue sangat applause banget buat kiper PSG, Gigio Donnarumma. Walaupun gue sebagai fans Milan lumayan seneng sekaligus sedih sih. Karena gue ngeliat, ini kiper emang harusnya legend di Milan sih. Cuman entah kenapa dia pindah ke PSG. Gue setuju sama pendapat Koci kalau nggak salah pernah bilang ya. Kiper gak selamanya harus bisa pegang bola. At the end, kiper itu tugasnya apa? Save. Tugas kiper utamanya itu adalah menjaga gawang tetap aman. Dan sini kelihatan kualitas Donnarumma. Dia emang bukan seorang ball playing kiper. Tapi kalau udah adu penalti, dia menurut gue salah satu kiper terbaik selain Courtois, Jan Oblak. Itu Donnarumma adalah salah satu dari 2 kiper yang gue sebut emang terbaik banget sih. Selain badannya yang tinggi, dia itu juga reach-nya lumayan panjang. Karena emang terbantu sama badannya yang tinggi. Dan disitulah salah satu faktor yang Liverpool nggak punya dibandingkan PSG. Karena Liverpool pun Alisson bagus dalam ball playing dan juga save-save-nya. Tapi menurut gue kalau buat penalti kiper-kiper yang ball playing seperti itu kurang sih. Next buat ke Madrid, gue sebenarnya nggak mau banyak bahas soal Madrid. Karena ya Madrid is Madrid. Semua orang tahu Madrid. Emang taman bermainnya di UCL, performanya di UCL udah oke lah. Kita lihat musim lalu Madrid juara. Tapi di semifinal mereka itu ketemu City kan. Semua orang gue yakin pasti jagoin City. Ya kalau Cody fansnya Madrid pasti jagoin Madrid. Tapi gue pun sebagai fans City ngelihat kita udah optimis banget nih City bisa lolos. Tapi Madrid. Mentalnya di UCL ini benar-benar entah DNA-nya atau apa tapi emang kebentuk semua pemainnya di situ. Baik pemain seniornya maupun pemain mudanya. Tapi yang gue sedikit highlight, kenapa Ancelotti ini masih minim banget ngasih menit bermain buat Arda Güler sama Endrick. Oke, mungkin gue ngebaca case-nya kayak si Brahim Diaz. Dia coba disekolahin dulu ke AC Milan, beberapa musim memang kelihatan hasilnya. Bawa Scudetto juga buat Milan dan dia dibalikin lagi. Mungkin kalau Ancelotti atau Opa Perez ngelihat ada potensi buat 2 anak muda ini, ya cobalah disekolahin dulu. Tim-tim kayak Serie A, gue yakin pasti mau kok nampung-nampung pemain kayak mereka. Terakhir, yang paling gue salut dari Madrid, gue ingat banget di musim berapa ya, era Zidane, ada satu musim mereka terseok-seok banget di La Liga, tapi di UCL hasilnya apa? Juara. Itulah mentalitas dari King Madrid, DNA UCL. Coba tepuk tangan dulu dong buat Madrid. Oke, itu aja sekian dari gua Sultan Rafi. Terima kasih. Yo, tepuk tangan sekali lagi buat Sultan Rafi. Tadi kata lo siapa aja kiper yang jago penalti? Donnarumma, Courtois, Oblak, kurang 1. Kelleher. Harusnya kemarin Kelleher dimainin sama Arne Slot. Kalau Kelleher yang main beda cerita itu kayaknya. Oke, karena kita mepet waktu juga, habis ini kita bakal kedatangan Lord Atep ya teman-teman. Ini kita bakal sambut pandit kita yang jadi headliner alias terakhir ya. Langsung aja kita sambut, ini dia Felix. Oke, malam semua. Ini
karena 2 HP gue tadi baru ngecek ini. Jadi begini, Madrid ya. Madrid nih kayak apa? Sini. Madrid nih udah kayak apa? Final boss. Drog, final boss. Jadi harus yang paling akhir buat ditumbangkan sebenarnya. Kita nggak usah ngomongin yang kemarin deh ya. Kita udah tahu banyak kontroversinya pas derby Madrid kemarin. Ya kaget aja sih kayak sekelas Alvarez kepleset. Atau mungkin tidak belajar dari Om Hubner. Kita langsung aja deh ke yang nanti next kan lawannya siapa sih Madrid? Oh Arsenal. Arsenal ya? Aduh. Kalian ragu gak sih menang? Arsenal bisa menang? Oh iya jelas ragu. Hah? Waduh. Kalau nanti pas lawan Arsenal, saya cuman bilang untuk fans Arsenal kayak banyakin berdoa, banyakin zikir. Syukur-syukur bekas ordalnya Madrid, Odegaard ya bisa membantu. Oh iya, tapi selain sama, tadi bilang kan sama abang-abangannya kan, abang-abangannya Madrid kan, adik-adiannya kan MU kan ya. Kalau ini sepupuannya Arsenal nih, sepupunya. Ya. Terus kalau Liverpool nih, ada kasihan gue bener-bener, kayak tadi pagi gue bilang sedih banget jadi fans Liverpool ngeliatnya. Gue mikir kayak, aduh Arne Slot ini udah punya striker sehebat Nunez. Salah di era prime-prime yang masih super. Tapi kok kalahnya sama tim yang isinya grade B, PSG itu. Tapi kompak, grade B kompak. Kan final bossnya udah pindah ke Madrid. Mbappe. Ya, tapi nggak tahu sih dia bakal juara apa enggak sih, Mbappe ini. Kalau ngomongin yang Liverpool PSG, gue cuman ya tolonglah untuk para fans Liverpool, jangan sombong di awal musim. Arne Slot ini bukan Erik ten Hag. Kalau Erik ten Hag kan udah langsung koar-koar, juara. Tapi kalau yang ini udah terbukti, udah mau satu gelar. Kita apresiasi dong, 1 gelar IPL-nya bakal terjadi. Tadi kan gue bilang, gue yang paling senang kalau Inter Milan menang. Ya gue ini pemerhati Serie A sejak dari kecil. Buset, 4 tahun. Tapi sebenarnya gue tuh fans yang nanti malam mau main, Lazio. Masih Serie A. Tapi gue senang Inter Milan lolos. Artinya kan masih ada harapan nih Italia kayak, wah syukur-syukur juara lagi. Menebus kegagalan 2023. Kalau nggak ketemu klub Inggris, Aston Villa. Unai Emery itu mengerikan sebenarnya. Lebih takut sama Emery daripada itu Arteta. Tadi udah itu Barcelona juga kita bersyukur lah, makanya bangga Barcelona yang sekarang bisa sebangkit ini. Padahal sama-sama susah kayak MU kan timnya. Cuman kan dari efisiensi anggaran ternyata berhasil meningkatkan performa dengan pemain seadanya. Lewandowski dibikin jadi super lagi. Dek Yamal kemarin bikin brace. Itu mungkin karena puasanya kuat kali Dek Yamal kemarin. Next lawan siapa Barcelona? Dortmund. Gampang itu mah Dortmund. Sama terakhir mau review nanti malam Copenhagen lawan Chelsea. Kalau berhasil comeback, tapi ini pelajaran lagi ya.
jangan percaya kalau unggul di leg pertama 1 gol bakal yakin bakal langsung menang di leg 2. Tolong ya nanti pas kalaupun kalah jangan IQ-nya 78 lah ngata-ngatain. Calobah jadi korban. Tuh. Tapi kalau menang bersyukurlah, bangga ada pemain Indonesia sampai perempat final. Ketemu, oh ya nggak ada MU ya, salah. Coba kalau pindah ke UL bisa ketemu MU, wah udah bangga banget itu. Dan seterusnya adalah berharapnya kalau UCL ini gue mengapresiasi formatnya sudah cukup hebat. Maksudnya tim-tim yang agak lain kayak Aston Villa, Klub Brugge itu bisa dapat kesempatan melaju jauh. Kan selama ini kan kita kayak ngeliatnya timnya Madrid lagi, PSG lagi, Inter lagi, kayak bosen nontonnya. Ya walaupun mereka tuh tim buat jualan siar. Tapi gue juga mau mendoakan supaya musim depan tolong dong MU juara Europa League. Soalnya bukan apa-apa, kita cuma mau membuli MU di UCL. Nah gitu aja, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Felix. Ternyata kita masih ada waktu guys. Masih cukup untuk 1 orang lagi. Jadi tadi gak terakhir-terakhir banget ternyata ya. Terakhir ada sesepuh kita. Langsung aja kita sambut, ini dia Pak Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh sini ya. Apa nih? Kalau bulan puasa kita bicara tentang hikmah aja ya. Iya. Jadi gini, Madrid ini ada pelajaran yang bisa kita petik sebenarnya. Tadi sempat disebutkan, Madrid pernah lama tidak bisa juara Liga Champions kan. Terakhir itu sebelum eranya Zidane sama Ancelotti itu kan eranya Vicente Del Bosque kalau nggak salah, ya kan. Hikmahnya apa sebenarnya? Dari eranya Del Bosque sampai ke Zidane itu, pelatihnya itu tidak bisa mengendalikan ruang ganti. Ya, bahkan dulu itu ada kesan loh, bintang-bintangnya Madrid itu terkesan mereka kadang kalau sudah nggak serk sama pelatih gitu ya, mereka tuh sengaja main jelek gitu, buat menyingkirkan pelatih ya. Zaman-zaman dulu kayak, kalau ingat mungkin Luxemburgo, Juan Ramon Lopez Caro, Ben Schuster, siapa lagi? Camacho dan segala macamnya itu kan dalam tanda kutip sebenarnya seperti disingkirkan para pemainnya karena mereka tidak respect lagi. Jadi ya ini hikmah yang bisa diambil lah, bagaimana cara membangun tim ya, terutama buat timnya Mas Eki ini ya, MU ini, bagaimana mencari pelatih yang benar-benar bisa memegang kendali ruang ganti gitu kan. Bahkan Mourinho pun dulu kan sebenarnya dalam tanda kutip juga disingkirkan para pemain kan. Gengnya Casillas dan konco-konconya gitu kan. Iya. Jadi mereka baru bangkit, Madrid baru bangkit setelah dipegang Zidane dan Ancelotti dengan taktiknya yang minimalis, tapi dua orang ini bisa mengendalikan ruang ganti. Sempat waktu itu ada Benitez juga disingkirkan juga kan, dalam tanda kutip ya, karena dia konflik sama Ronaldo kan. Nah ini hikmah yang bisa diambil lah dari perjalanan Madrid selama 20-an tahun ini ya. Kemudian untuk Liverpool. Liverpool ini kalau menurut saya sih ini udah bagus lah, udah overachieve lah. Siapa yang bayangkan Liverpool ada di posisi yang sekarang gitu kan. Sudah tinggal sedikit lagi mau juara di Premier League. Kemarin di fase grup juga nomor 1 kan di UCL. Siapa yang bayangkan dulu di awal musim Arne Slot bisa se-perform ini. Jadi ya disyukuri aja gitu kan. Ya kan? Iya. Di bulan puasa ini ya
banyak-banyak inilah kita bersyukur gitu lah. Mengambil hikmah dari kegagalan gitu kan. Masih ada waktu gak ini? Masih ya? Oh dikit, nah tentang adu penalti. Ini lama ya hal yang ingin saya sampaikan sih. Selama ini kan kita sering ngomong ya, adu penalti itu hanya masalah keberuntungan ya. Saya nggak sepakat dengan itu, karena gini, kalau hanya masalah keberuntungan, selama saya hidup saya belum pernah lihat Jerman kalah adu penalti. Iya, Belanda itu ya, seingat saya cuma menang 2 kali adu penalti. Nanti silakan dikonfrontir sama Koci lah. Iya, benar. Seingat saya Belanda itu cuma pernah 2 kali menang adu penalti. Dari tahun 90-an sampai sekarang. Jerman belum pernah kalah selama saya hidup ya. Iya. Jadi kalau kita bilang itu hanya keberuntungan, ya kenapa ada tim yang persentase kemenangannya bisa mendekati 100%, ada yang jarang sekali menang. Berarti ada faktor teknis yang berpengaruh di situ. Nah, faktor teknis itu ada 2. Yang pertama kualitas kiper. Kemarin itu, waktu saya nonton Liverpool PSG itu, saya udah ngerasa ini kalau adu penalti selesai nih Liverpool ini. Karena memang kipernya jauh lebih bagus Donnarumma untuk urusan adu penalti ini kan. Ada kiper-kiper yang kalau pertandingan normal itu mediocre. Tapi kalau dalam adu penalti tiba-tiba jadi jago. Kalau dulu mungkin kalau yang seumuran saya mungkin ingat ada kiper Brasil namanya Tafarel. Itu mediocre banget itu. Tapi begitu adu penalti tangannya tuh kayak panjang gitu. Bisa jago banget itu. Tim Krul juga. Apa lagi? Kipernya Portugal dulu, Ricardo itu kan juga. Ya, itu juga. Nah, Donnarumma ini di permainan normal jago, di adu penalti juga jago gitu. Walaupun ball playing-nya ya kurang lah. Jadi kemarin ketika Liverpool PSG sampai adu penalti saya ngerasa wah ini selesai nih Liverpool nih. Nah, yang Madrid sama ATM itu memang ada faktor luck-nya di situ sih. Dan kerasa ya Madrid langsung Atletico langsung drop ketika kemudian siapa? Alvarez itu dianulir golnya. Yang penendang keempatnya itu langsung kelihatan loh. Kalau kalian perhatikan tuh ya, kayak gemeter gitu ketika dia naruh bolanya. Itu kan faktor bagaimana mentalnya memang belum sekuat Madrid gitu. Udah, itu aja ya. Makasih ya. Oke, itu dia kultum kita dari Al Ustadz Pak Ismail. Yang juga menutup Komunitas Pandit Indonesia edisi hari Kamis di hari ini, di minggu ini. Bapak Ketua mau kasih sambutan lagi? Penutup. Oke, kalau gitu ini dia kita sambut Bapak Ketua Harian kita, Rizal Balevi. Oke, udah sampai di penghujung kita. Untuk KPI-nya udah sampai penghujung. Habis ini kalian punya kesempatan buat nonton Jebret Talks bersama Atep. Dan jangan khawatir, tema KPI soal Champions ini walaupun udah gak ada Liverpool tapi tetap bakal gue bahas kok ke depannya. Jadi tetap bakal ada tema kayak begini dan insight-insight dari lo tadi bagus-bagus banget. Tadi BTW Tafarel tuh sekarang jadi pelatih kiper Liverpool Pak. Pelatih kiper Liverpool sekarang tuh kipernya si Tafarel, coachnya si dari Alisson. Jadi insight-insight dari lo gue suka-suka banget, soal mentalitas udah banyak yang bahas. Tadi soal sebelum Zidane, sebelum Ancelotti Madrid susah juara itu ada benernya juga. Jadi banyak banget yang bisa kita petik dari hari ini. Dan champion menurut gue drama-dramanya masih akan terjadi lagi. Dan terakhir dari gue, kenapa Liverpool bisa ketemu PSG kan banyak yang bilang ini format baru jelek, format barunya nggak nguntungin Liverpool. Tapi ya menurut gue Liverpool got no one to blame but themselves gitu. Kalau Liverpool menang lawan PSV, lawannya bukan PSG. Sesimpel itu aja menurut gue. Jadi segala sesuatunya ini berkat dari campur tangan Liverpool sendiri. Dan di tahun depan gue yakin Liverpool bakal bersaing lagi di UCL bersama tim-tim yang ada sekarang. Jadi sekian aja untuk KPI hari ini. Selamat menunaikan ibadah puasa di sisa 2 pekan lagi ya. Untuk pekan depan mungkin kita KPI penyesuaiannya nanti akan ada penyesuaian hari. Karena ada timnas ya di Kamis yang akan datang. Jadi tentunya Kamis depan KPI yang akan datang kita pembahasannya soal timnas di menuju Piala Dunia 2026. Jadi nanti kita tunggu kabar selanjutnya ya. Thank you semuanya, see you di KPI yang akan datang. Yo.
Sekali lagi tepuk tangan buat waktu harian kita dan itu dia penutup kita hari ini. Tepuk tangan buat kalian semua yang udah hadir malam hari ini. Walaupun tadi awal-awal cuma 3 orang, sekarang jadi berapa nih? Banyak, nambah ada perkembangan ya. Kita akan ketemu lagi di minggu depan yang pasti ngomongin soal tim nasional Indonesia. Jangan lupa juga buat Jebret Tim yang nonton di rumah datang ke Pasti Bisa Kopi Pancoran di jam 7 malam setiap hari Kamis. Kita akan ketemu lagi di Komunitas Pandit edisi berikutnya. Bye-bye.